Anda pernah ngerasa nggak kalau pekerjaan di bisnis Anda itu tumpang tindih? Nggak ngerti ini siapa yang punya tanggung jawab. Ilustrasi sederhananya adalah ketika ada bola jatuh di tengah jalan, semua orang tuh ngerasa bahwa itu bukan tugas saya, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, hari ini kita akan belajar solusi sederhana yang namanya peta tanggung jawab. Prinsipnya adalah kita ingin bikin strukturnya dulu, baru kita tentukan orangnya. Kita ingin menentukan kursi-kursinya terlebih dahulu, baru kita pikirkan siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Kalau kursinya jelas, keputusannya akan lebih jelas tentu saja. Keputusannya juga akan lebih cepat. Keputusannya juga akan menjadi lebih rapi dan terstruktur. Apa itu peta tanggung jawab? Definisi singkatnya adalah semua daftar fungsi utama yang ada di perusahaan Anda. Jadi, bayangkan perusahaan Anda ini kita pecah menjadi kursi-kursi yang di dalam kursi itu ada peran-peran inti di perusahaan Anda. Barulah setelah ini jadi, semua posisi jadi, kursinya sudah ditempatkan, barulah kita akan memikirkan siapa yang akan duduk di kursi tersebut. Kenapa perlu yang namanya peta tanggung jawab? Di sini saya tidak menyebutkan struktur organisasi ya, karena memang kita tidak membahas itu. Yang saya bahas ini adalah peta tanggung jawab. Jadi tanggung jawab apa yang kita pecah-pecah ke dalam perusahaan-perusahaan. Kenapa ini penting? Yang pertama adalah kejelasan ekspektasi. Jadi ketika kursinya sudah ada, tugas-tugas tanggung jawab di kursi itu sudah ada, jadi orang sudah punya ekspektasi. Dia harus ngapain, hasil yang harus ditarget apa, dan kita meminta pertanggungjawaban ke dia juga jelas. Jadi ekspektasinya jelas. Yang kedua adalah kecepatan keputusan. Ketika susunan kursi-kursi ini rapi, kemudian jelas tugas dan tanggung jawabnya, kecepatan kita mengambil keputusan jadi lebih efektif. Karena kita melihat kursinya atau fungsinya, bukan kita mendebatkan siapa. Kita tidak mendebatkan siapa yang lebih sibuk, tapi siapa yang bertanggung jawab atas satu masalah tertentu. Sehingga ini berefek kepada yang ketiga adalah kualitas budaya perusahaan. Ketika kursinya sudah jelas, kemudian orang yang kita taruh di sana, kita akan menemukan bahwa melihat, menilai orang itu cocok atau enggak itu bisa jadi lebih cepat. Karena orang yang cocok dengan kursinya, maka dia akan bisa terakselerasi. Berbeda halnya dengan orang yang udah nggak cocok dengan kursinya, entah kursinya kebesaran atau kekecilan atau nggak nyaman, maka kita akan langsung bisa mendeteksi bahwa sebenarnya orang ini berada di posisi yang nggak pas. Sekarang kita step by step bagaimana kita membuat peta tanggung jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memecat semua orang. Dalam pikiran kita ya, jangan dalam prakteknya. Yang kita lakukan adalah kita harus memecat semua orang terlebih dahulu, termasuk diri kita sebagai owner ataupun pemilik perusahaan. Setelah itu berarti kan ini satu bisnis kita ini kosong. Tidak ada jabatan, tidak ada orang satu apapun di situ. Setelah itu silahkan Anda pikirkan struktur-struktur fungsi utama yang ada di perusahaan. Misalkan dalam perusahaan akan selalu butuh yang namanya bagian sales atau marketing misalkan. Ini gabung jadi satu. Yang kedua misalkan si perusahaan pasti butuh yang namanya bagian operasional. Yang ketiga bagian yang menjadi paling penting biasanya adalah keuangan. Misalkan Anda memikirkan kombinasi apa yang paling pas, yang paling ideal menurut Anda yang ada di perusahaan. Terserah kalau memang di perusahaan Anda agak besar dan membutuhkan satu bagian lagi, misalkan bagian HRD misalkan bisa aja, tapi Anda harus benar-benar memikirkan struktur yang ideal. Dalam artian ideal ini kerjanya bisa cepat, pengambilan keputusannya jelas, dan juga ramping secara administratif. Kita jangan memikirkan birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Silahkan pilih dulu fungsi-fungsi utama. Ini nggak cuma satu level ya, bisa Anda turunkan ke level bawahnya. Misalkan di sales marketing, Anda akan membuat satu kursi atau beberapa kursi di bawahnya. Contoh misalkan saya butuh di bagian advertising misalkan, atau konten misalkan. Terserah Anda. Yang penting Anda pikirkan bagaimana strukturnya atau peta-peta tanggung jawab itu terdistribusi dengan efektif. Di produksi juga seperti itu, misalkan Anda bagi dalam
proses pergudangan atau pembuatan barang dan seterusnya. Di finance juga seperti itu. Ingat catatannya adalah Anda harus membuat strukturnya ramping, efektif, dan efisien. Setelah tadi Anda membubarkan semua, kemudian Anda bikin kursi-kursinya secara efektif dan efisien, Anda mulai memikirkan untuk masing-masing kursi atau posisi yang Anda bikin itu, buat 5 tanggung jawab utama. Misal, bagian sales and marketing, tanggung jawabnya adalah satu, dia harus bertanggung jawab terhadap omset. Kedua, dia harus bertanggung jawab terhadap sales. Ketiga, dia harus bertanggung jawab terhadap marketing. Keempat, dia harus bertanggung jawab terhadap CRM. Kelima, dia harus bertanggung jawab semua proses sales and marketing misalkan. Begitu juga dengan di bagian produksi. Silakan Anda bikin 5 tanggung jawab inti dari posisi tersebut. Begitu juga dengan finance. Misalkan finance, oke, satu, dia harus membuat laporan keuangan. Dua, dia harus mencatat semua transaksi dan seterusnya. Silahkan bikin masing-masing dari posisi-posisi itu 5 tugas inti atau 5 tanggung jawab inti. Nomor 4, kita memikirkan siapa orang yang cocok duduk di kursi tersebut. Barulah Anda taruhlah di situ, oh posisi sales marketing ini yang paling cocok dengan ini, dengan tanggung jawab ini adalah si A. Produksi si B. Finance si C. Di bawahnya misalkan si D, si E, dan seterusnya. Barulah Anda memikirkan orang-orang yang akan duduk di situ. Pertanyaannya misalkan, Pak, gimana kalau misalkan orangnya belum ada? Maka boleh untuk sementara waktu 2 posisi diisi dengan nama yang sama. Tapi ini akan menjadi PR berikutnya bahwa tugas kita untuk membuat peta tanggung jawab yang ideal adalah satu orang memegang satu kursi. Tidak boleh dalam jangka waktu yang lama 2 orang memegang kursi yang berbeda. Sekarang nggak apa-apa, tapi Anda akan punya target bahwa dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, kursi-kursi ini harus terisi oleh satu orang. Jadi satu bola dipegang oleh hanya satu orang saja. Jika, ini studi kasus, ketika ada satu masalah, dan Anda bertanya siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, kemudian yang menjawab ada beberapa orang, maka pada intinya adalah itu tidak ada yang bertanggung jawab. Ketika semua orang bertanggung jawab, artinya tidak ada yang bertanggung jawab. Harus satu orang yang bertanggung jawab terhadap satu masalah tertentu. Ini harus Anda identifikasi. Ketika terjadi masalah, ini sebenarnya siapa yang punya bola, siapa yang harus megang kendali terhadap masalah ini. Kalau masih muncul 2 atau 3 nama, berarti belum clear secara peta tanggung jawab. Oke, tugas setelah ini adalah Anda download contoh yang kita lampirkan di e-course ini. Anda coba bikin peta tanggung jawab di perusahaan Anda dengan langkah-langkah yang tadi. Dengan memecat semua orang, kemudian memikirkan kursi yang ideal, memberikan 5 tanggung jawab inti terhadap kursi-kursi tersebut, dan akhirnya menempatkan satu orang di kursi-kursi tersebut. Mungkin itu saja, nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video selanjutnya.